ngurusin HAM di negara sendiri masih amburadul. Gimana ceritanya mau pimpin HAM dunia? Easy. Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari ini Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Satu reaksi yang agak mengejut di negara jiran kita, Indonesia. Sebab Indonesia resmi jadi Presiden Dewan HAM PBB, dilantik 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss. Keren. 欢迎回到美读新闻，我们来关注国际方面的消息。近日， Memang Menteri Indonesia para sahabat pernah berpidato berapi-api untuk merebut menjadi presiden di PBB dan sekarang malah jadi kenyataan para sahabat di tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang berita yang sangat viral baru-baru ini tentang dilantiknya Indonesia menjadi Presiden PBB HAM para sahabat. Ini merupakan sangat-sangat ditakutkan oleh segelintir dekat media sosial yang mengatakan tahniah terhadap Indonesia yang sudah dilantik menjadi Presiden HAM para sahabat. Dan ini merupakan go internasional para sahabat. Ada yang orang bangga dengan adanya Indonesia dilantik sebagai Presiden HAM di tahun 2026 ini para sahabat. Sedangkan di Indonesia sendiri masih gonjal-ganjil yang Aceh minta merdeka, Nias minta merdeka, dan juga kesejahteraan penduduk yang masih belum merata. Dan baru-baru ini di awal tahun 2026 malah dilantik menjadi Presiden PBB para sahabat. Ini banyak orang yang mengatakan dalam ketegangan global antara Venezuela dengan Amerika Serikat para sahabat. Ini sangat takutlah, macam tidak tepat waktu. Semisal kalau bukan Venezuela dengan Amerika Serikat yang terjadi memanas global para sahabat. Tidak apa-apa, karena dari dulu pun dari Mas Farhan sekolah budak-budak kecil pun, Bapak Jiko Mas Farhan pun menerangkan bahwasanya Amerika Serikat itu memang terkuat para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa tentang tanggapan netizen tentang Aceh yang minta merdeka dan sekarang malah ditetapkan Presiden HAM Indonesia yang diangkat menjadi Presiden PBB para sahabat. Kita simak sama-sama apa-apa benda video komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Indonesia resmi jadi Presiden Dewan HAM PBB. Januari 2026 di Jenewa, Swiss. Keren. Lalu apa keuntungannya? Keren sih. Nih, sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia akan memimpin sidang menunjuk ahli dan tim investigasi HAM akan menjalankan diplomasi global terkait isu HAM dunia. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Murdianto mengatakan capaian ini adalah buah dari keberagaman program Kementerian Hak Asasi Manusia seperti peluncuran kampung redam, desa sadar HAM, hingga indeks HAM itu sendiri. Melansir dari laman Office of the High Commissioner Human Rights (OHCHR), Dewan HAM PBB adalah lembaga yang mengurusi persoalan HAM dunia. Fungsi lainnya adalah meninjau rekam jejak negara anggota, menunjuk ahli independen untuk memantau situasi negara dan memberikan mandat penyelidikan. Secara diplomatik, ya emang sih ini tuh prestasi. Tapi jabatan semudah dan sehebat ini bukan berarti itu sertifikat urusan HAM di dalam negeri sudah beres. Reminder keras di sini adalah urusan penegakan hukum di negeri sendiri aja masih kadang ditanyakan. Apalagi perlindungan bagi korban kerap jadi catatan. Posisinya harus jadi bahan Betul. ya. Perlindungan di negara kita sendiri masih menjadi pertanyaan. Kalian gimana? Jangan tanggung-tanggung untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia. Hari Begitu ini, berapi-api. Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB.
Saya sudah Tapi keliling rakyat Indonesia juga negara-negara. disejahterakan. Profesor Makarim Wibisono, silakan berdiri. Telah bertemu Presiden Dewan HAM PBB bahwa kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Kita tidak tanggung-tanggung. Wakil Menteri baru pulang dari Australia dan menyatakan kami ingin menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Saya sendiri sudah keliling negara-negara. Kambodia baru pulang dari Laos. Dan saya menyatakan sudah saatnya Indonesia memimpin dunia. Mohammed Mukhtar Arsyad, I serve as President. Di negara kita sendiri Aceh datang ke PBB untuk minta merdeka. Here today, we're not for the political, but for humanitarian. More than a month after devastation, flood, and landslides struck northern Sumatra and Aceh, thousands of the family remain displaced without enough food, clean water, and shelter. These are mother, children, elderly, father, who deserve dignity and protection. Declare national emergency is not a political statement. It is humanitarian necessity. We respectfully call the government of Indonesia to declare national emergency and open access to international humanitarian assistance. Minta apa ya? Minta merdeka, minta merdeka. Minta ditetapkan bencana nasional. Our message is simple. Humanity must come first. Delay will cost lives. And thank you for standing with Aceh. And thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tengku Fajri. Terima kasih, saya Tengku Fajri Kung. I proudly represent the indigenous people of Aceh, Sumatra. Today, we discuss financing indigenous participations across global systems. Yet, how can we talk about financing our participation without acknowledging the reality of Aceh? Indonesia exploits our homeland, taking vast resources only to finance both its civil and military operations aimed at destroying our work, our culture, our environment, and our life. Our proverb said, "Buya kruang tedu tedang, buya tamang meraski," which that means, while the outsider reaps the benefit, we are the local people struggling to survive, trapped in poverty and hardship. We are not here as beggars. I repeat, we are not here as beggars. We will not plead with the very thief who plunder our wealth, who openly admit to past grave human rights abuse against our people without facing consequences. This injustice cannot continue unchecked. Indonesia corrupt system purposely spread corruption into indigenous community to maintain control and suppress our voices. This disease destroy our unity, our strength, and our ability to thrive independently. Today, we urge this esteemed forum to hold Indonesia accountable for its crime against indigenous people, not only in Sumatra, but also in West Papua and Moluccas. Financing our work means nothing if the international community continue to ignore the abuses committed against us using our own stolen resources. We ask you not to just for funding, but for justice. And for my people, I call for unity. Tadu tadang bersapa pakat, wate kamahat, tagrak musigra. Thank you. Merdeka! I thank the representative for their statement. I now call upon the representative of Federación de Lingua de Tidak panggil Indonesia kan? Mr. Sidharto Reza Suryo Dipuro, Permanent Representative of Indonesia, as the elected President of the Human Rights Council for the year 2026 by acclamation. It is so decided.
I declare open this organizational meeting of the Human Rights Council 2026. It is my great honor to serve as one of the Vice Presidents of the Human Rights Council for the 20s cycle and preside the first meeting of the Human Rights Council this year. Let me begin by wishing all of you a happy and prosperous New Year. Let us now turn to the election of the President of the Human Rights Council for its 20s cycle in accordance with Rule 9 of the Council's Rules of Procedures. I remind delegations that the election process is a members-only process. In its note verbal dated 23rd December 2025, the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, in its capacity as coordinator of the Group of Asia-Pacific States, transmitted the nomination of His Excellency Mr. Siddharto Reza Suryodipuro, Permanent Representative of the Republic of Indonesia, as President of the Human Rights Council for the 20s cycle in 2026. A copy of the note verbal was posted on the extranet. According to the rules of procedure of the General Assembly, which are applicable to the Council pursuant to operative paragraph 11 of General Assembly Resolution 60/251, where the number of candidates corresponds to the number of seats to be filled, the holding of a secret ballot shall be dispensed with in accordance with UN practice. As there are no other nominations, I propose the Council elect Ambassador Suryodipuro to the position of President for its 20s cycle by acclamation. Thank you. As I see no objection, I therefore have the honor to declare His Excellency Mr. Siddharto Reza Suryodipuro, Permanent Representative of Indonesia, as the elected President of the Human Rights Council for the year 2026 by acclamation. It is so decided. Satu reaksi yang agak mengejut di negara jiran kita, Indonesia. Sebab Bapak Presiden telah pun sebut bahawa dalam ucapan di PBB. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Wow. Itu tak pernah dicakap, tak pernah disebut oleh mana-mana Presiden Indonesia. Lebih-lebih lagi Perdana Menteri Malaysia lah, sebab kita tak pernah cakap yang kita akan iktiraf Israel. The furthest we've gone is two-state solution. Maknanya kita acknowledge lah Israel tu ada. Ya. Tetapi yang ini Prabowo buat calculated move. Dia buat satu keputusan, perkiraan strategik, kata okey, mungkin inilah masa saya boleh menonjolkan Indonesia. Mungkin di mata Amerika Syarikat. Dan saya beranikan diri untuk cakap, I will recognize Israel selepas Palestin diiktiraf dan diwujudkan secara rasmi oleh semua masyarakat ataupun international community. Dan kedua, kita juga akan sokong supaya keselamatan Israel dijamin. Saya nampak reaksi di Indonesia sangat banyak reaksi lah, tetapi banyak yang negatif lah. Sebab ramai yang tak sanggup dia punya presiden cakap begitu dalam keadaan sekarang. Saya tak faham apa calculation dan sebagainya. Macam inilah, security guarantee keamanan takkan tercapai kalau tidak ada keadilan. Kalau sekadar bagi mengatakan Palestin sepatut dapat dia punya negara sendiri, tapi mereka ditekan, ada keliling, ada dinding tinggi, ekonomi mereka disekat, tak ada garanti daripada mana-mana negara boleh memberikan keselamatan tu lah. Dan kita tak perlulah nak bersimpati sangat terhadap penjajah lah macam itulah. Sama juga saya rasa, sebab sekarang ini, sebab saya terkejut ya, jadi saya bangkitkan sebab saya nampak ini perkiraan strategik daripada Prabowo, tak pernah disebut. Dia mesti kata okey, saya akan pergi ke sana, saya nak nampak macam saya ni magnanimous, besar hati, Indonesia boleh terima, supaya mungkin dia rasa kalau kita rasa kita boleh terima, mungkin ia akan mengubah pandangan Amerika Syarikat, kata kalau Indonesia pun boleh terima awak, bagilah gencatan senjata kepada Gaza. Saya rasa Israel tak kisah pun apa yang Indonesia fikir. Dan kedua, nampak macam kita give in too much lah. Malaysia jangan ya. Saya nampak pendirian kita yang dibawa oleh Menteri Luar Datuk Seri Mak Hassan, okey, betul lah dia cakap apa yang kita biasa cakap, pendirian kita berkenaan dengan Gaza supaya tidak lagi ada kuasa veto dan sebagainya, maintain begitu. Dan kalau boleh tak payah sebut tentang two state solution, hanya sebut tentang untuk kita nak melihat genosida itu tamat.
欢迎回到美都新闻，我们来关注国际 Selamat 消息。 kembali 近日，印尼 sampai 正式获 diliput 得 di 亚太集 TV 团在美 China 国的支持与推选，被提名为2026年联合国人权理事会主席国。此举体现了亚太地区国家对印尼在全球层面推动人权议程方面所发挥的作用与领导能力的高度信任。 Ngurusin HAM di negara sendiri masih amburadul. Gimana ceritanya mau pimpin HAM dunia? Izin. Indonesia resmi jadi presiden Dewan HAM PBB per 8 Januari 2026. Tapi momennya lagi kurang pas. Soalnya posisi ini ditempati saat terjadi ketegangan global antara Amerika Serikat versus Venezuela. Kita tahu sendiri, presiden kita deket banget sama Amerika. Kalau terlalu keras ngadepin konflik di Venezuela, bisa berdampak sama hubungan dengan Amerika. Kalau terlalu lembek, nanti dianggap gak bisa sama dunia. Apalagi masalah kayak gini belum pernah dihadapi sama negara berkembang lainnya. Bagus sih Indonesia muncul di kancah dunia, tapi gimana ya? Urusan HAM di negeri ini masih banyak PR-nya. Harusnya sih diberesin dulu ya sebelum naik level, share biar lebih banyak yang aware. Indonesia akan ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM Menteri PBB Pigai Kamis 8 RI akan Januari tangani 2026. Venezuela. Terkait hal itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyebutnya sebagai sejarah bagi Indonesia. Bahkan Pigai menyebut Indonesia akan mengatasi Venezuela. Hal itu disampaikan Pigai di kantor Kementerian HAM Jakarta pada Selasa 6 Januari. Pigai menyebut Indonesia akan mencetak sejarah sebagai Presiden HAM PBB. Lantas, pihaknya juga menyinggung konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela. Menteri HAM itu menyebut putra Indonesia akan turut menangani Venezuela. Namun ia tak menjelaskan lebih rinci terkait peran yang akan dilakukan Indonesia di tengah konflik kedua negara itu. Di satu sisi, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu juga telah menyampaikan sikap pemerintah Indonesia terkait memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Venezuela melalui pernyataan resmi di akun X. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang sudah resmi dilantik ya para sahabat, bahwasanya Indonesia menjadi Presiden HAM di PBB. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwasanya Indonesia mengurus hak asasi manusia di negara kita sendiri masih amburadul dan malah sekarang malah naik level ke internasional para sahabat, go internasional yang dihadapi masa yang saat ini yang masa sangat tegang antara Venezuela dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat merupakan hubungan yang sangat erat dengan Indonesia para sahabat. Dan kalau terlalu lemah untuk mengatasi Venezuela dengan Israel itu, dikira nanti Indonesia tidak tegas macam itu. Tetapi kalau terlalu tegas, nanti akan menjadi ada hubungan, akan perpecahan dengan Amerika Serikat para sahabat. Padahal Amerika Serikat itu memang, siapa yang tidak tahu Amerika Serikat? Semua negara ini respek kepada Amerika Serikat dengan kekuatan militernya para sahabat. Bahkan di antara negara-negara yang lain tidak bisa yang berani untuk menangkap seorang presiden yang dekat Venezuela para sahabat. Itu Donald Trump berani, mereka mengkerahkan militernya untuk menangkap, dan di saat itu geopolitik itu malah menaikkan level Indonesia untuk menjadi Presiden HAM. Apakah ini hanyalah isu permainan politik para sahabat? Bahkan Bapak Prabowo dalam sidang pidato yang di tahun 2025 di rapat di gedung PBB dekat internasional para sahabat, mereka mengatakan bahwasanya kita harus mengakui mengakui keamanan untuk Israel, dan juga kita memberikan memberikan solution macam itu. Bahkan para sahabat, Palestina boleh merdeka macam itu. Bahkan juga dikritik oleh pengamat politik oleh Malaysia. Malaysia jangan sampai ada isu mengatakan semacam itu, karena dalam ketegangan global semacam sekarang ini sangat ditakutkan macam itu para sahabat. Takut ada tahu sendiri kan tentang adalah geopolitik global, takut terjadi perang ketiga lah, apalah. Ini kan banyak para sahabat, banyak yang bangga, tetapi juga banyak yang menakutkan. Tetapi apalah daya, Indonesia sudah tergesa-gesa nak naik level untuk menjadi presiden di PBB. Bahkan dalam
Menteri dalam pidatonya pun sebelumnya di tahun 2025, saya akan merebut anak muda Indonesia untuk memimpin dunia presiden PBB. Itu dalam pemimpinnya presiden dalam PBB itu, dalam pidatonya Menteri Indonesia memang sangat berapi-api persahabat, dan sekarang sudah kenyataan, ya tanggung sendirilah macam itu persahabat. Mungkin videonya sampai di sini persahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Ram minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.